Antifon pembuka. Santo Fransiskus utusan Allah meninggalkan rumahnya, melepaskan harta warisannya, jadi miskin dan hina dina, tetapi Tuhan mengangkat dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah. Menyadari bahwa kita manusia yang lemah dan terbatas, pertobatan menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban agar kita kembali berdamai dengan Tuhan dan pada akhirnya boleh menikmati kebahagiaan bersama Bapa di surga. Mari mengawali perayaan yang menyelamatkan ini, kita tunduk di hadapan Tuhan dengan rendah hati, mengakui menyesali akan segala salah dan dosa yang telah kita lakukan. Kita nyatakan sesal tobat kita dengan bersama-sama berdoa. Doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa dan berdosa, saya sudah berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramudia, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada lakukan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putra-Mu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama. Dengan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang, atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya, sehingga orang-orang fasik dibebaskan daripadanya? Yakni, tak kalah fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan, dan mewarnainya seperti orang mewarnai kain. Tatkala orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya yang terancung, pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan menyusuri dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tahukah engkau luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya pulang dan mengetahui jalan menuju rumahnya? Tentulah engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau sudah lahir dan jumlah harimu telah banyak. Lalu Ayub menjawab kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan,
Satu kali aku berbicara, tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata, tidak akan kulanjutkan. Demikianlah sabda Tuhan. Itu bunyi nomor 96. Sabdakanlah firman-Mu ya Tuhan, firman cinta-Mu kami beri. Tuhan bersamamu dan bersama. Nilai Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkata, maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita manusia memiliki tujuan dan impian yang sama sebagai umat beriman, yaitu kehidupan abadi di surga. Tetapi sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita tentu memiliki salah dan dosa. Saya dan Anda sekalian tidak terlepas dari kesalahan, kelalaian, dan dosa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita semua, dan ini merupakan sebuah panggilan untuk kembali kepada Allah melalui satu-satunya jalan, yaitu pertobatan. Pertobatan adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban jika kita ingin kembali bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan pertobatan secara manusia kita tidak mampu, tapi pertobatan itu adalah merupakan rahmat Allah bagi kita. Karena secara manusiawi keinginan daging lebih mendominasi. Tetapi kalau rahmat Allah yang membantu kita, maka kita akan mampu untuk kembali kepada pertobatan. Injil hari ini masih dalam konteks perutusan para murid yang kemarin kita dengarkan. Para murid diutus untuk mengatakan pertobatan kepada banyak orang karena salah dan dosa, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih, penghakiman itu akan nyata di hadapan kita. Karena itu kehidupan sebebas-bebas apapun, kita harus ingat bahwa ada penghakiman untuk kita sekalian. Karena itu dalam hidup ini, mari kita selalu sadar diri bahwa penghakiman itu selalu akan ada untuk kita sekalian. Karena itu jalan pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk bisa menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga. Hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi juga seorang yang memang terbatas, tetapi kemudian dia bertobat dalam sikap kerendahan hati, kemiskinan, dan cinta kasih. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin.
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian, terutama perkembangan iman umat di paroki kita ini. Kita satukan dalam liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Nyanyian persembahan untuk penyanyi nomor 147. Dan sekarang berdoalah saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Santo Fransiskus menyatukan diri dalam misteri salib dengan kasih yang berkobar. Terimalah persembahan kami dan satukanlah kami juga dalam misteri salib Putra, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, dan segala bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada Allah, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri kehidupan kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Nungutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam iman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beralihlah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, hasil Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, hasil Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya dalam satu bangga kepada saya, dan bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Antifon Komuni, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan sejati, kami mengucap syukur atas entapan suci ini. Semoga berkat karunia dan kemurahan kami mampu menghayati semangat kerasulan Santo Fransiskus yang berkobar untuk melayani semua orang, dan kelak kami Kau persatukan dalam keselamatan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara-saudara yang terkasih atas kegiatan kita pada hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur. Nyanyian penutup itu penyanyi nomor 290.